Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Soliha dengan NIM 180102531 dari kelas 6G FKIP UHAMKA. Ingin menjelaskan bagaimana cara kita untuk melestarikan lingkungan hidup pada mata kuliah sumber daya berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hari Naredi. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni, yaitu Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam, mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur untuk menjadi tempat tinggal para tumbuhan. Dari bidang pertanian yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu. Indonesia tidak hanya unggul pada bidang pertanian, kelautan, dan perikanannya pun sangat kaya akan sumber daya alam. Dengan mayoritas wilayah 70% perairan menyebabkan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi banyak ikan-ikan dan hewan air lainnya. Lalu dari sektor pertambangan pun Indonesia tidak kalah seperti minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga masih menjadi sumber daya alam dan sumber mata pencarian bagi kebanyakan orang. Apa itu definisi lingkungan hidup di Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup di Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan untuk menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama, unsur lingkungan biotik. Komponen lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, fauna, dan flora. Yang kedua, unsur lingkungan abiotik merupakan komponen lingkungan yang terdiri dari berbagai benda yang tidak hidup, misalnya tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. Yang ketiga, sosial budaya. Unsur ini adalah lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan dalam menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, fungsi lingkungan hidup bagi manusia. Pertama, sebagai tempat untuk bertahan hidup. Yang kedua, sebagai tempat untuk bersosialisasi. Yang ketiga, sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Yang keempat, tempat untuk mendapatkan hiburan. Yang kelima, sebagai sarana edukasi. Yang keenam, sebagai sumber kebudayaan. Manfaat lingkungan hidup bagi manusia. Yang pertama, sebagai penyediaan air. Yang kedua, sebagai penyediaan mikroorganisme. Yang ketiga, sebagai penyediaan oksigen. Yang keempat, sebagai sumber makanan. Yang kelima, sebagai tempat hidup.
Tujuan pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup memiliki beberapa tujuan, antara lain mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup. 1. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan antara lain: A. Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain berupa: 1. Hujan abu vulkanik menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua, lava panas merusak dan mematikan apapun yang dilalui. Yang ketiga, awan panas dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui. Yang keempat, gas yang mengandung racun. Yang kelima, material padat, batuan, kerikil, pasir dapat menimpa perumahan dan lain-lainnya. B. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma, aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung, terjadinya beberapa peristiwa sebagai akibat langsungan maupun tidak langsung. Di antaranya, yang pertama, berbagai bangunan roboh. Yang kedua, tanah di permukaan bumi merekah, jalan menjadi putus. Yang ketiga, tanah longsor akibat guncangan. Yang keempat, terjadinya banjir akibat rusaknya tanggul. Yang kelima, gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami, gelombang pasang. C. Angin topan. Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang tertinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Serangan angin topan bagi negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan Atlantik merupakan hal yang biasa terjadi bagi wilayah di kawasan California, Texas, sampai di kawasan Asia seperti Korea dan Taiwan. Bahaya angin topan merupakan bencana musiman. Serangan angin topan atau puting beliung dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dalam bentuk: yang pertama, merobohkan bangunan. Yang kedua, rusaknya areal pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, membahayakan penerbangan. Yang keempat, menimbulkan ombak besar yang dapat menenggelamkan kapal. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal, budi pekerti, maupun merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia adalah: yang pertama, terjadinya pencemaran.
pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Sebagai dampak adanya kawasan industri. Yang kedua, terjadinya banjir sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan. Yang ketiga, terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari kerusakan hutan. Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain 1. Penebangan hutan secara liar atau pengundulan hutan. Kedua, perburuan liar. Ketiga, merusak hutan bakau. Keempat, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Kelima, pembuangan sampah di sembarang tempat. Keenam, pembangunan liar di daerah aliran sungai. Ketujuh, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Upaya pemeliharaan lingkungan hidup. Berikut adalah upaya untuk melestarikan lingkungan hidup oleh pemerintah. Yang pertama, mencanangkan program pembangunan berkelanjutan di mana terdapat gagasan-gagasan penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini. Gagasan-gagasan tersebut adalah gagasan kebutuhan manusia dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan gagasan dalam keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan hidup. Yang ketiga, membentuk suatu badan pengendalian lingkungan yang bertugas untuk menanggulangi kasus pencemaran, mengawasi bahan beracun, dan menganalisis dampak lingkungan hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup diantaranya adalah menggalakkan program penanaman 1000 pohon, tidak membuang limbah ke sungai ataupun laut untuk menyelamatkan biota laut. Yang ketiga, mengurangi pencemaran udara. Yang keempat, melakukan sosialisasi tentang lingkungan hidup. Yang kelima, tidak melakukan penggundulan hutan. Yang keenam, tidak melakukan perburuan secara liar. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari pelestarian lingkungan hidup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.